Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Kita berjumpa lagi dengan Mas Karebet Channel. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita akan bahas lagi ya terkait troubleshooting dan sharing technical knowledge nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini unitnya kali ini adalah 320D strip 2 ya, Caterpillar. Pasti sangat menarik sekali nih sahabat-sahabat sekalian problemnya. Oke, cekidot. Dia untuk dari posisi 4, maka yang ditanggung adalah yang digantung adalah dari kabel pos, kemudian switch 2 dan switch 3. Kemudian dari posisi 5, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa, jadi langsung saja kita ke poin pembahasannya ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi problem yang dialami oleh salah seorang sahabat saya ini ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu adalah gasnya ini nggak mau naik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Gas engine-nya itu nggak mau naik ya, RPM-nya nggak mau naik, padahal si throttle gasnya itu yang di kabin itu udah dimaksimalkan, diputar sampai maksimal ya, tapi tetap nggak mau naik nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini sangat menarik sekali pastinya karena kalau nggak salah ini saya banyak dapat komentar juga dari para viewer Mas Karebet Channel. Ini cukup banyak terjadi nih sahabat-sahabat sekalian untuk problem ini. Oke, ini pasti sangat menarik sekali nih sahabat-sahabat sekalian. Cekidot. Baik sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa sebelum kita menganalisa problem ini ya sahabat-sahabat sekalian, ada baiknya saya berikan dulu penjelasan terkait dengan cara kerja. Seperti apa sih proses penaikan RPM atau gas engine ya pada unit 320D strip 2 ya, itu bekerja ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, tapi sebelum kita memulai ya penjelasan dan proses analisa troubleshooting kali ini, mohon dibantu sahabat-sahabat sekalian yang belum subscribe untuk pencet tombol subscribe-nya, kemudian like-nya, dan juga di-share ke semua rekan-rekan kita mekanik dan teknisi di seluruh pertambangan di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Kita bisa lihat yang saya tampilkan di layar ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini adalah lebih banyak ke electric system ya sahabat-sahabat sekalian, atau lebih tepatnya dia adalah electronic system. Nah, untuk 320D strip 2 ya, yang akan kita bahas kali ini adalah tipe yang terbaru ya sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau kita lihat tipe yang terbaru itu monitornya bisa kita lihat di sana ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, seperti itu monitornya ya sahabat sekalian ya. Kalau tipe yang lama itu yang seperti ada di gambar itu sahabat-sahabat sekalian. Oke. Nah, jadi cara kerjanya sahabat-sahabat sekalian ya, di sana kita bisa lihat ya, untuk tipe yang terbaru ini 320D strip 2 yang terbaru ini ya, dia menggunakan CAT data link untuk mengirimkan signal ya, perintah dari throttle switch ya sahabat-sahabat sekalian ya. Throttle switch itu yang ada di kabin operator ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi perbedaannya kalau yang tipe lama itu dia menggunakan switch throttle ya, atau throttle switch yang ada di kabin itu ya sahabat-sahabat sekalian ya. Itu menggunakan switch dan menggunakan coding di wiring ya sahabat sekalian ya, on off saja. Tapi kalau ini dia bukan sahabat sekalian, dia menggunakan CAT data link. Nah, jadi ini sangat menyulitkan kita ya untuk melakukan pengetesan pada switch throttle gas itu sendiri sahabat-sahabat sekalian ya, karena signal yang dikirim oleh si throttle switch itu ya ke throttle switch itu sendiri adalah signal berupa
coding yang mana dia dikirim oleh cat data link. Nah, itu sangat sulit sekali sahabat-sahabat sekalian. Kita tidak akan bisa melakukan pengecekan apa sih yang ada di apa sih yang dikirim oleh si switch itu tanpa menggunakan ET tool sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau unit yang tipe lama ya, seperti yang ada di konten saya sebelumnya yang ini ya sahabat-sahabat sekalian ya. Nah, itu bisa dicek sahabat-sahabat sekalian. Itu fungsi switchnya itu bisa dicek dengan cara jumper kabel ya. Tapi kalau ini nggak bisa sahabat sekalian karena dia dikirimkan dengan cat data link ya. Ini cukup menyulitkan kita sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, dari switch throttle yang ada di kabin ya, itu si operator melakukan perintah kerja ya sahabat-sahabat sekalian ya. Akan dikirimkan signalnya ya, itu ada 0 sampai 10 ya sahabat-sahabat sekalian ya untuk posisi throttle gas. Yang jelas kalau 1 itu dia paling bawah, paling kecil untuk RPM engine-nya, dan nomor 10 itu paling tinggi ya, atau bisa dikatakan dia high idle ya sahabat-sahabat sekalian. Itu dikirim signalnya, perintahnya ke ECM sahabat-sahabat sekalian. Nah, status dari berapa posisi ya, berapa posisi yang diinginkan oleh operator itu sebenarnya terekod di monitor sahabat-sahabat sekalian ya. Karena dia ada cat data link juga yang komonitor ya. Jadi cat data link itu mengirim perintah dari switch throttle itu ke ECM ya, ECM machine. Kemudian ada juga cat data link yang menginformasikan nih ke monitor ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian dari mesin ECM ya, itu dilanjutkan dengan signal ke yang namanya governor aktuator ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau biasa juga disebut oleh sahabat-sahabat kita di luaran itu motor gas ya sahabat-sahabat sekalian ya. Bentuknya seperti ada di gambar sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu secara elektronik signalnya dikirim ke sana, itu sebagai output komponen sahabat-sahabat sekalian, dan dia adalah sebagai eksekutor yang mana dia merubah signal elektronik menjadi gaya mekanikal ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi signal yang dikirimkan dari ECM itu berupa voltase dan duty cycle ya, voltase dan duty cycle dikirimkan ke motor gas ya, kemudian dikonversikan ke berupa gaya yang dieksekusi oleh si labrang ya sahabat-sahabat sekalian. Nanti si labrang ini lari ke governornya si fuel injection pump pada engine C7 ya, atau C7.1 pada unit 320D strip 2 ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itulah cara kerjanya proses menaikkan gas atau RPM pada unit 320D strip 2 kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita masuk ke proses analisa dan troubleshooting dari problem kita ini ya sahabat-sahabat sekalian. Jadi problemnya adalah seperti halnya konten saya sebelumnya, itu sama problemnya, yaitu gasnya nggak bisa naik nih sahabat-sahabat sekalian. Tapi kali ini bedanya kita nggak bisa melakukan pengukuran pada throttle switch yang ada di kabin ya sahabat-sahabat sekalian ya, atau throttle gas yang ada di kabin, switchnya itu nggak bisa kita ukur karena signal yang dikirimkan ke ECM ya dari switch itu adalah dia menggunakan cat data link sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini cukup menyulitkan kita untuk menentukan switch itu rusak apa enggak. Tapi ada caranya nih sahabat-sahabat sekalian. Kalau kita mau menentukan switch itu rusak apa enggak ya, itu kita bisa lakukan monitor ya, berapa posisi throttle switch kita itu di monitor sahabat-sahabat sekalian ya. Kita bisa lakukan dengan cara kita gerakkan posisi throttle switch kita itu ya, throttle gas yang ada di cabin ya, itu di posisi berapa, kita lihat di monitor apakah dia sama. Kalau dia 1, harusnya di monitor juga 1 sahabat-sahabat sekalian. Ada statusnya yang bisa kita lihat di dalam monitor ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia di 2, dia harus di 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, harusnya dia sesuai dengan yang ada di monitor ya, untuk yang di posisi throttle switchnya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau yang kita lakukan ini dia tidak sesuai ya dengan yang ada di monitor, misal switch kita sudah sampai posisi 8, 9, 10, dia masih di 1 atau di 2 aja ya, dia nggak bisa naik.
Nah, ini kemungkinan besar itu switch grupnya itu atau panel grupnya itu udah rusak sahabat-sahabat sekalian ya. Atau kalau panel grupnya itu bagus ya, itu artinya wiringnya rusak sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian cara pengecekan fungsi daripada switch throttle yang ada pada unit 320D-2 yang terbaru ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, jika itu udah dilakukan ya sahabat-sahabat sekalian ya, dan nyatanya dan faktanya switchnya itu bagus ya, bisa terbaca sesuai yang ada di posisi switch throttle yang kita gerakkan, yang ada di monitor yaitu sama, itu artinya switch kita itu 100% bagus sahabat-sahabat sekalian. Itu tandanya ada gangguan dari ECM atau dari komponen output kita sahabat-sahabat sekalian, atau komponen eksekusi. Nah, biasanya umumnya itu kita harus mencurigai yang namanya governor aktuator terlebih dahulu ya, atau yang biasa disebut oleh kawan kita di luar itu motor gasnya ya sahabat-sahabat sekalian. Itu kita curigai itu dulu. Kita coba dulu nih sahabat-sahabat sekalian. Hal yang paling mudah adalah kita langsung ke engine-nya ya. Pada saat dia posisi running low idle ya, kan nggak bisa digas tuh sahabat-sahabat sekalian ya, pakai throttle switch yang ada di cabin. Jadi kita langsung aja ke lever yang ada di FIP engine ya, di aktualnya yang di engine-nya itu sahabat-sahabat sekalian. Kita gerakkan ya ke arah engine RPM high idle. Apakah dia bisa naik ya engine-nya? Nah, kalau dia tidak bisa naik berarti engine-nya bermasalah sahabat-sahabat sekalian. Tapi kalau dia bisa normal naik ya, pada saat kita gerakkan manual ya si lever FIP kita ini, engine kita ini, maka artinya engine-nya bagus sahabat sekalian ya, dan FIP-nya pun bagus. Itu artinya yang bermasalah itu dari labrang ke governor. Sekarang kita curigai dari labrang ke governor nih sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lakukan pengetesan ya governor aktuator itu dengan cara kita ukur nih sahabat-sahabat sekalian ya. Kita ukur governornya itu dengan cara seperti ini ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi caranya sahabat-sahabat sekalian adalah dengan cara kita lakukan pengukuran ya, itu voltasenya yang pertama sahabat sekalian ya. Jadi signal yang dikirimkan dari ECM ke governor aktuator ini atau motor gas ini itu ada dua tipe. Yang pertama adalah voltase ya, untuk memerintahkan si governor aktuator kita ini untuk menaikkan gas atau menurunkan gas. Itu yang pertama adalah voltase, yang kedua adalah dati cycle ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, kita bisa lihat di sana yang kita ukur adalah dari kabel biru itu ya sahabat sekalian ya. Pin nomor 7 dia disimbolkan oleh ESS ya sahabat sekalian ya. Itu ke ground ya sahabat sekalian ya. Kita ukur voltasenya dulu sahabat-sahabat sekalian. Nah, voltasenya itu dia berkisar antara 3 sampai 6 sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau low idle dia adalah di 3, kalau high idle dia di 6 ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ukur dengan posisi kondisi unit on, kemudian kita gerakkan levernya, kemudian kita gerakkan throttle switchnya yang ada di kabin ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lihat pada saat kita gerakkan ya throttle switch yang ada di kabin, apakah voltasenya itu naik yang ada di konektor governor aktuator ini ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lakukan pengukuran dengan cara bisa dilepas konektornya atau bisa juga pada saat posisi terpasang ya sahabat-sahabat sekalian. Kita tusuk di bagian buritan konektornya ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, idealnya pada saat kita naikkan throttle switch, dia secara gradually atau bertahap dia naik sahabat sekalian. Kalau low idle-nya itu 3 volt, 3 nanti 3,2, 3,4, 3,5 dan seterusnya sampai high idle-nya itu di posisi 6 volt ya sahabat-sahabat sekalian. Itu kalau dia posisinya normal, signal dari ECM-nya itu normal sahabat sekalian, nggak ada gangguan. Nah, tapi kalau ada gangguan, pasti walaupun kita gerakkan throttle switch, dia tidak akan bisa naik ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dia tetap di 3 volt saja. Atau cara kedua ya sahabat-sahabat sekalian ya, itu bisa kita lakukan dengan cara pengukuran dati cycle. Kalau voltasenya nggak bisa diukur, kita coba dati cycle nih sahabat-sahabat sekalian. Untuk DMM yang ada pengukuran dati cycle-nya, kita coba ukur.
Speknya adalah 45% sampai 90% ya sahabat-sahabat sekalian ya. Dati cycle itu pakai persen satuannya. Nah, kalau low idle dia di 45% sahabat sekalian. Kalau di high idle, RPM high idle perintahnya itu dia di 90% ya sahabat-sahabat sekalian. Kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kita ukur di kabel yang biru ya, warna biru. Nomornya adalah M736 ya sahabat-sahabat sekalian ya, di pin nomor 7 yang di governor aktuatornya. Nah, itu kita ukur, kita gerakkan throttle switch yang ada di kabin. Maka pada saat dia low idle posisi 1 ya di throttle switchnya yang kita lihat di monitor, itu harusnya dia ada di 45% ya sahabat-sahabat sekalian. Kemudian kalau kita naikkan gasnya ya, switch gasnya itu atau throttle switchnya itu harusnya dia naik berangsur-angsur sampai ke 90% ketika dia mencapai RPM high idle di monitor switchnya itu ya, di posisi 10 berarti sahabat-sahabat sekalian. Nah, kalau dia tidak ada signal ke sini, itu artinya dari wiring ke ECM itu bermasalah sahabat-sahabat sekalian ya. Tapi kalau dia ada bagus, itu artinya governor aktuator kita itu rusak sahabat-sahabat sekalian ya. Itu artinya sudah ada perintah tapi governornya nggak bisa melakukan eksekusi ke Labrang kemudian ke FIP sahabat-sahabat sekalian. Kemudian sahabat-sahabat sekalian, kalau memang dinyatakan governor kita ini bagus, yang terakhir adalah kita lakukan pengecekan wiring ya dari governor aktuator ini ke ECM ya sahabat-sahabat sekalian ya. Itu kabel yang warna biru M736 ya, dan kabel warna hitam untuk groundnya 200. Dan jangan lupa kita juga cek powernya ya sahabat-sahabat sekalian ya. Powernya itu dia di pin nomor 1 ya di governor aktuator ya, kabelnya warna putih ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, bagi teman-teman yang melakukan pengukuran pada wiring ya, itu dia di posisi pin nomor 44 ya. Kabelnya warna biru, nomor kabelnya M736 sahabat-sahabat sekalian ya. 44 pin di konektor yang pertama atau J1 biasanya sahabat-sahabat sekalian ya, itu kita lihat. Nah, itu kita ukur continuity ya sahabat-sahabat sekalian. Apakah dia putus? Nah, kalau putus artinya wiringnya saja segera di repair sahabat sekalian. Tapi kalau dia bagus ya, baik itu kabel yang black, yang warna hitam, yang ground, atau kabel yang signal ini ya sahabat sekalian yang warna biru, atau kabel power ya yang warna putih tadi sahabat sekalian ya, itu dia bagus, itu menandakan kemungkinan besar ECM-nya yang rusak sahabat-sahabat sekalian. Iya. Nah, tapi sahabat-sahabat sekalian, yang dialami oleh sahabat saya ini, dia melakukan pengetesan pada saat throttle switch itu dimainkan, kemudian dia lihat kondisi di monitor ya, posisi dari throttle switch kita itu sesuai apa enggak sih dengan yang ada di monitor. Nih Mas Dik, ya, ini aku putar ya switchnya. Tetap 1 aja dia. Tetap 1. Dia kan kalau nyala harusnya kan dia mau naik itu. Ternyata enggak sahabat sekalian ya. Jadi throttle switch kita itu tidak bisa mengirimkan signal ke ECM sahabat-sahabat sekalian ya. Dan kemungkinan besar memang throttle switchnya rusak. Pada saat dia melakukan pemutaran ya, diposisikan throttle switchnya itu di monitor dia tetap 1 sahabat-sahabat sekalian ya, tidak bisa berubah ke 2, 3, 4 bahkan sampai 10 dia nggak bisa, dia hanya di posisi 1 aja. Jadi oleh sahabat saya ini diganti switch panelnya 1 grup ya, itu karena dia nggak bisa satuan, diganti 1 grup. Kemudian alhamdulillah unitnya sembuh sahabat-sahabat sekalian. Oke, sangat luar biasa sekali. Baik sahabat-sahabat sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat ya bagi sahabat-sahabat saya, viewers Mas Karibet Channel. Dimanapun Anda berada, di seluruh pertambangan dan proyek di seluruh Indonesia ya sahabat-sahabat sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya Mas Karibet Channel. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang ditanggung adalah dari kabel kemudian
switch 2, dan switch 3